Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang dingin ini bertepatan dengan hari yang ke-27 kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa Bapak Ibu sudah kita lalui hari ini sudah ke-27. Tentu bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, waktu semakin berat dirasa untuk perjuangan melaksanakan ibadah puasa. Tapi segera puasa nyerak nih gitrasa nge 27. Tapi lagi pernah puasa, ngerni gitrasa kita ke puasa ke sesungguhi purak lu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu intinya bagi kita adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih bangkitkan kita di pagi tadi untuk melaksanakan sahur dan ibadah puasa serta sholat subuh secara berjamaah. Selanjutnya selawat dan salam semoga tetap tercurah karibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya sekalian. Yang kami hormati bapak-bapak, orang tua kami, para tengku dan alim ulama, hamaina sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan subuh yang singkat ini sebagai kultum kita, kami akan coba menyampaikan perbedaan mengenai penentuan awal Ramadan, kemudian awal Syawal dan juga Dzulhijjah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di negara kita Republik Indonesia untuk menentukan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, dan kapan satu Dzulhijjah itu ada 4 metode yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Yang pertama disebut dengan metode ruqyat. Metode ruqyat ini adalah melihat hilal atau bulan secara langsung. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, di ketengahnya masa Rasulullah SAW melihat hilal atau bulan itu hanya dapat dilakukan dengan mata telanjang, tidak memerlukan alat. Nah, hari ini pemerintah menyediakan alat yang bernama teleskop. Bahkan alat itu sudah disediakan di setiap kabupaten kota. Termasuk kita di Gayo Luas, kami kebetulan arah. Cuman untuk melihat hilal itu lokasinya harus berada di pinggir pantai. Kita ini gunung Bapak kabut mion geretridah hilalnya. Yang tridah itu cuman THR. Tunjangan hari raya itu yang tridah Pak. Itu hilal geretridah. Nah, jadi oleh karena itu Pak Ibu berbahagia, maka ruqyat ini hanya dilakukan di pinggir pantai. Makanya kami menggunakan alat itu cuman untuk menentukan arah kiblat. Nah, jadi ke Sekai Luas ini Pak, jumlah masjid kita 137 masjid yang sudah ada sertifikatnya untuk penentuan arah kiblat. Itu yang sudah kami lakukan. Maka Rasulullah katakan, sumu liru'yatihi wa iftaru liru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal dan berhari rayalah kamu ketika kamu melihat hilal. Jadi Bapak Ibu berbahagia, intinya Kementerian Agama akan mengadakan ru'yatul hilal nanti hari Sabtu, Pak. Tanggal 29 Maret, jadi Rawalomi, Pak, ketepatan hari Sabtu, tanggal 29 Maret tahun 2025. Saya cuma ingin berpesan kepada kita semua, yang pertama, hari raya ngepasti jadi, Bapak Ibu. Nanti terikam jadi raya. Nah, jadi hari raya sudah pasti jadi, cuman apakah 29 atau 30, ini kita tunggu keputusan Menteri Agama. Nah, yang jelas Gersawah 31. Nanti kayak kamu gundah gulana, ini diarah kayak keputusan pemerintah. Insya Allah, ke Gere 29, 30. Berarti nanti kalau 29 puasa kita, minggu kita sudah berhari raya. Kemudian kalau 30 puasa kita, maka Senin kita sudah pasti berhari raya. Inilah
pesan kami suruh menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Gailuas. Yang kedua Bapak Ibu, gerale metode hisap. Metode hisap ini artinya menghitung dengan kalender Kamariah. Walaupun hampir di setiap daerah itu banyak hal hisap. Arah hal hisap di Samsu, arah Sampurna, arah Surya, arah Mandor, arah Lukman, itu semua merek-merek hal hisap yang diberikan oleh pemerintah. Bukan itu. Hal hisap itu adalah menghitung bilangan bulan Komariah, Bu. Artinya apa? Karena bilangan Komariah itu ikegere 29 ngepasti 30. Karena kalau kita hitung kalender miladiah, ada tanggal 28, ada tanggal 31. Maka diambil gerale kalender Komariah. Ini tidak akan pernah terjadi perbedaan kalau memang semua menghitung dengan kalender Komariah. Hati beda Bapak Ibu. Kalau kita hitung kalender Komariah itu cuma 360 hari. Tapi kalau kita hitung kalender miladiah 365 hari. Karena apa? Ditambah tanggal 31 Arapian Lu, itu Arapian bulan, termasuk di tanggal bulan Desember itu ada tinggal 31-nya. Kecuali bulan Februari tanggal 28 amai yang berbahagia. Jadi ini metode yang kedua. Nah, Kementerian Agama menghargai perbedaan itu, silahkan mau puasa 29 atau 30. Yang salah itu puasa 28 atau 31. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga, gerale metode menyerahkan kepada sultan ataupun pemimpin. Jadi Bapak Ibu, itu metode pertama kita gicaya, metode kedua kita gimera, maka kita ambil metode yang ketiga. Apa itu? Ikut pendapat pemerintah. Jadi pemerintah ini gerale ke kita ini presiden. Utuslah karena ini bidang agama, Kementerian Agama lah yang memutuskan itu melalui keputusan pemerintah. Di dalam kitab fikih karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu Fikih Islam Mu'adilatu, saya baca, minimal ada 7 keputusan yang harus kita serahkan kepada pemerintah. Yang pertama, yang harus kita serahkan kepada pemerintah itu, ini terkait dengan pelaksanaan, yaitu ketentuan hukum. Ketentuan hukum ini maksudnya salah satunya yaitu penentuan wali nikah. Kalau ada calon wanita yang ingin menikah, wali giara, maka ini ditugaskan lapor ke Mahkamah Syariah. Lapor ke Mahkamah Syariah. Gara ku Pak Imam lapor ya Pak, lapor ke Mahkamah Syariah. Pak, saya mau menikah, wali nikah saya tidak ada. Maka Mahkamah Syariah, Pak Hakim memanggil yang bersangkutan dan diputuskan melalui sidang bahwa dia tidak memiliki wali dan diserahkan kepada Kementerian Agama. Sebab ini Bapak Ibu, ada 6.000 kantor urusan agama kecamatan. Seyogianya itu adalah Menteri Agama yang menjadi wali hakim. Cuman gak mungkin Pak, 6.000 kecamatan meras lu ada 9.000 pernikahan. Gak mungkin Menteri Agama jam semenit segar geku nosa hukum. Ini tentu giara jadi nemurum tunomai. Giara jadi bebuat, dor ngerjen cuma bote. Maka diserahkan kepada KUA masing-masing di setiap kecamatan. Itulah gunanya KUA sebagai produksi daripada hukum. Itu yang pertama Bapak Ibu berbahagia. Yang kedua terkait dengan takaran dan timbangan. Ini juga diserahkan ke pemerintah. Nanti kita sanksi yang berbahagia, termasuk adalah persoalan zakat fitrah baru-baru ini mungkin beda Pak. Karena disebab beda karena fikih ini mengambil beberapa pendapat, diambil mana yang paling kuat. Di ke dalam zakat fitrah, zakat itu diberikan dalam bentuk makanan pokok. Nah, kita ini oros Pak. Di Mekah ini kurma, di ke daerah Papua sagu, di ke daerah Kalimantan mungkin gandum. Maka disesuaikan dengan makanan pokok masing-masing. Cuman yang menjadi persoalan hari ini adalah besarannya beda mungkin tahun ini. Hanati mahal lolo sara jemaah kona 75.000. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membayar zakat fitrah itu wajib dengan makanan pokok seyogianya. Lalu apakah boleh dikonversi dengan uang? Boleh. Cuman kita harus ikut pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan membayar zakat itu dalam bentuk uang. Maka di dalam mazhab Hanafi
dikonversi menjadi uang itu 3,8 kilogram. Ya kati Bapak Ibu, kita pakai oros senari setengah lebih kemudian untuk pakai sen dikalikan 3,8, makanya muncul seperti itu. Nongger jadi masalah Pak, me pilih yang penting kita membayar zakat. Ini niatnya memang gimana Pak? Niatnya memang gimana biar zakat, amali 20.000 pesos pemerintah geropen ya. Karena niatnya memang meremele biar zakat. Ini makin 75.000. Takar alasan malolo ya aku merambar ber karena memang niatnya merambar. Jadi intinya bayarlah zakat itu karena diinstruksikan bagi kita itu zakat untuk membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita untuk menyambut daripada satu Syawal ini. Karena dalam sebuah hadis walaupun riwayatnya lemah, ibadah puasa kita ini masih tergantung di langit. Nah, maka yang menyempurnakan itu adalah zakat fitrah, termasuk menutup amalan-amalan yang masih kurang. Itulah gunanya kita menyerahkan kepada pemerintah. Jadi Bapak Ibu berbahagia, itu kewajiban kita ikut kepada pemerintah. Yang ketiga Bapak Ibu berbahagia, terkait dengan 2 waktu Id. Ini juga ditentukan oleh pemerintah, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kita sebagai orang yang beriman tentunya mari kita ikut kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kati ikesalah maka pemerintah yang mengerjakan. Kemudian yang keempat terkait dengan jihad. Jadi Bapak Ibu termasuk ke Palestina ini itu adalah wewenang pemerintah untuk memutuskan. Perlu ke kita jihad, ikejara dalis sembarangan kita belum. Karena kita panggilan iman, kita pun merasa ini saudara kita lagi diperang, lagi dibantai oleh Israel. Hanya belum kita ku Afghanistan atau Palestina ataupun Gaza. Sawako ini memang kita mati, cuman mati mati syahid, tapi mati offside. Ya, mati offside ini artinya tidak dianggap mati yang Pak, karena di luar dari jalur. Kemakian memang kondisi perang. Kita ini memang negara alat kita, maka kita serahkan kepada pemerintah. Maka itulah salah satu fungsi kita ikut kepada aturan pemerintah. Maka 4 metode inilah yang diterapkan oleh pemerintah untuk menyamakan satu perbedaan kepada kita semua. Jadi oleh karena itu, amin yang berbahagia, kami ajak kepada kita semua, silahkan itu memang malah berbeda, nanti ceraan kujema, amalkan sesuai dengan keyakinan kita. Karena memang tidak ada paksaan bagi kita. Intinya, jika kita malah selamat, maka kita ikutlah kepada orang-orang yang melaksanakan aturan tersebut. Yang keempat, metode terakhir, gerale metode ijtihad. Metode ijtihad ini tidak sembarang orang, Pak. Arah ketentuannya. Apalagi pemahaman terhadap agama, butuh ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sorof untuk memahami salah satu ayat. Maka oleh karena itu, ijtihad ini tidak sembarangan orang. Walaupun kata Rasulullah, jika kita berijtihad, benar nilai roa, salah nilai sara. Marwanya kita berijtihad. Ini karena pasalnya kita rasa, nong kena kumai meningkat. Karena di dalam Ramadan ini ibadah kita meningkat. Jadi rupanya tambahi rawalumi Pak. Hari yang aku berijtihad. Wan tahun ini aku puasa sebanyak 31 hari. Wah salah ijtihad Pak. Wah mau ijtihad tapi aliran sesat. Biara puasa 31. Gerega? Jadi oleh karena itu kami ajak kepada kita semua. Jadi karena hanya kultum ini 15 menit. Rahada ini naru-naru yang berbahagia. Intinya kami ajak kepada kita semua, mari tetap kita bersatu, kita kompak melaksanakan ibadah, dan doa kita semoga amalan-amalan yang sudah kita kerjakan, kiranya kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ini 4 metode yang diterapkan oleh pemerintah. Sekali lagi, silakan ikut metode yang 1, 2, 3. Yang keempat, bukan kapasitas kita untuk berijtihad. Karena itu kita serahkan kepada ulama yang ahli di bidang ketetapan hukum. Amainan berbahagia, ini mungkin sebagai tausiah singkat pada kesempatan ini. Segermi kami niru maaf dan sekaligus kami minta izin. Tugasku ngeselesai amainan berbahagia. Kalau menang aku baca sawah 28 nurun 29 faedilah daripada terawih. Berarti kita semangat untuk beribadah. Malam 30 Gibrani aku baca nih, karena kalian pasti pasah kita ke sawah 30. Mudah-mudahan
di tahun ini kita sama beribadahnya dan senantiasa Allah berikan kesehatan, kesempatan, umur yang panjang bagi kita semua sehingga kita dapat melewati Ramadan ini dan Ramadan yang akan datang ini bisa kita berjumpa kembali. Amin ya rabbal alamin. Segarmi aku niru izin, insya Allah setelah ini kami pun take off menuju Bandara Kuala Namu International Airport. Nah, gerale mudik Pak. Mudik itu asalnya dari bahasa Jawa, mulih disi, cuman sudah terkenal. Jadi mari sekali lagi kami ucapkan, walaupun ini gilan waktu cuman karena kita rayangin nemu, sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Muhabbatain minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wa India ya Pak, singkatannya muhabbatain. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.